Baik, hari ini kita akan membahas satu tema tentang muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini merupakan eksposisi daripada 1 Korintus. Kita perhatikan dari firman Tuhan 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Silakan Bapak Ibu sekalian menyimak di Alkitabnya masing-masing atau memperhatikan di layar. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai ayat 20. Nanti saya akan baca ayat yang ke-12, Bapak Ibu sekalian 13 dan gantian saya. Demikian kita terus bergantian sampai dengan ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 20. Ya, baik, kita memperhatikan bagian firman Tuhan dan saya akan membaca mulai ayat 12, nanti diteruskan Bapak Ibu ayat 13 dan seterusnya. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1, 2, 3. Tetapi dua-duanya tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak dapatkah kamu bahwa tubuh adalah tempat Kristus, akan membangkitkan tempat Kristus dengan menyerahkan kepada percabulan secara baik dikerjakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya kepada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Bahwa Tuhan adalah Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yang menarik, bagian firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa tubuh kita ini adalah tubuh yang berharga. Meskipun tubuh kita ini adalah daging, tapi sebetulnya tubuh kita ini adalah tubuh yang berharga. Mungkin ada di antara kita yang merasa kurang terima dengan keadaan fisik kita. Tapi ingat lagi bahwa semua dibentuk oleh Tuhan dengan sempurna, dengan caranya. Baik yang rambut hitam, ada yang rambut putih, ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih. Dengan kondisi apapun sebetulnya, kita ini adalah ciptaan yang berharga secara fisik dan juga secara rohani. Sehingga tubuh yang berharga ini harus kita rawat, harus kita jaga, harus kita pergunakan atau pakai dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak boleh dipakai dengan sembarangan, apalagi mengumbar hawa nafsu kita. Karena tubuh kita ini adalah tubuh yang memang menjadi milik Allah dikatakan. Kenapa milik Allah? Ada beberapa alasan. Yang pertama, memang Allah yang menciptakan tubuh kita, dan Allah berhak atas tubuh kita. Di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa kita itu diciptakan sempurna, bukan seperti binatang, seperti monyet, tidak. Bukan seperti malaikat, meskipun sepertinya sempurna. Tetapi kita ini diciptakan hampir sama seperti Allah. Itu dikatakan oleh Alkitab. Betapa sempurnanya kita, sehingga kita mampu berinteraksi bukan hanya kepada sesama, tapi kita mampu berinteraksi dengan Tuhan kita, pencipta kita. Sehingga saya sebut bahwa Dia adalah kreator yang agung, yang memang menciptakan kita dengan segala sisi, dengan segala sudut, dengan segala kondisi apapun, keunikan di dalamnya, dan tidak ada pada siapapun juga, dan ada hanya pada kita. Maka saya seringkali bertanya, kenapa Tuhan menciptakan seorang Nikodemus Rindil? Kok bisa ya? Dan namanya persis seperti ini, keadaannya seperti ini. Kadang-kadang saya ngerasa ada yang kurang, tapi ternyata saya diingatkan lagi bahwa saya diciptakan Tuhan sempurna, tidak ada yang kurang.
Saya dilahirkan di mana, itu bukan kekurangan. Saya dalam keadaan apa, itu bukan kekurangan. Kondisi fisik saya seperti apa, itu bukan kekurangan. Hanya kita kurang bisa mensyukuri. Nah, waktu kita tidak bisa mensyukuri, berarti kita tidak terima atas cara Tuhan yang mengukir kita. Sebetulnya Tuhan menciptakan kita itu dengan suatu tujuan yang mulia sekali, supaya kita memancarkan, memantulkan kemuliaan Allah. Jadi hidup kita ini dipakai untuk satu tujuan, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan tadi di dalam bacaan sebelumnya dikatakan kita ini adalah pribadi yang berharga. Kenapa? Karena sudah dibeli dengan harga yang mahal. Bukan dengan emas, perak, bukan dengan dolar atau rupiah, tetapi dengan darah. Darah siapa? Bukan darah domba, tapi darah Allah sendiri, Yesus Kristus, yang datang ke dalam dunia, yang tidak ada cacat atau noda. Dia sudah membayar kita, membeli kita, dan ditegaskan harganya telah lunas dibayar. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk berkata saya nggak bisa memuliakan Tuhan. Enggak, karena kita sudah dibayar dengan lunas dan patut kita memuliakan Tuhan melalui tubuh kita. Jadi tubuh kita ini jangan kita pergunakan dengan sia-sia, jangan kita pergunakan dengan sembarangan atau dengan cara yang tidak patut, tapi pakailah untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kalau kita memakai dengan cara yang tidak patut, ya kita menghina pencipta kita yang sudah menciptakan kita begitu rupa. Kalau kita perhatikan dalam bagian ini, memang sebetulnya Paulus berkata, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukanlah semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Satu sisi kita lihat bahwa memang kita bebas menggunakan tubuh kita untuk apapun, karena Tuhan memberikan suatu kehendak bebas. Satu sisi kita memahami ada kedaulatan Allah, tapi satu sisi ada kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi dalam bagian ini kita harus memahami arti kebebasan itu apa, atau istilah halal. Segala sesuatu halal, artinya bebas saya lakukan. Tapi arti halal itu apa? Dalam pemahaman yang secara benar. Dalam pengertian kita bebas, apakah artinya boleh semuanya kita lakukan? Kita boleh berbuat apa saja? Atau kita boleh berlaku apa saja? Kemudian kita berbuat seperti yang kita mau, menjadi liar, tanpa aturan. Apakah seperti itu? Tidak. Karena bebas yang benar adalah bebas yang ada aturannya. Kenapa di jalan raya ada lampu merah, ada lampu kuning, ada lampu hijau? Semua dibuat aturan. Memang kita bebas berjalan di jalan raya itu. Sama seperti di jalan tol, ada ketentuannya, kecepatannya, ada ketentuannya. Memang kita bebas, tapi nggak ada yang sebebas-bebasnya. Bebas itu harus ada aturannya. Kita melayani bebas dengan ekspresi, dengan cara yang terbaik. Kita bekerja bebas dengan segala potensi yang bisa kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga bebas yang benar adalah bebas yang mendatangkan suatu keuntungan, bebas yang berguna, bebas yang bermakna, yang bermanfaat, bukan hanya bagi diri kita, tapi juga bagi orang lain, dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, dalam bagian ini menarik sekali bahwa ya kita bebas memang, tapi bebas dalam satu kualitas yang bermutu, baik untuk sementara ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, sehingga dalam bagian ini ya kita harus memahami arti bebas ya. Sehingga ada orang berkata, Tuhan kan kasih kehendak bebas pada manusia. Ya betul, karena kita memang bukan robot, tapi kita diciptakan sebagai manusia dengan akal, dengan pikiran, dengan rasio, dengan etika, budaya yang benar. Sehingga bebas, ada rule-nya, ada aturannya. Sehingga bebas yang tanpa mau ada aturan itu, menurut saya itu bebas yang berbahaya. Anak bebas nggak di rumah? Bebas. Tapi ada aturan nggak di rumah?
Ada. Kita bebas nggak menggunakan HP kita? Bebas. Tapi ada aturannya nggak? Ada. Sehingga pemahaman tentang bebas bukan berarti sebebas-bebasnya. Pemahaman tentang bebas bukan berarti sampai kebebasan itu memperbudak kita. Ini harus dipahami ya. Pemahaman tentang bebas bukan berarti sebebas-bebasnya, tanpa aturan, tanpa tanggung jawab, tanpa sesuatu yang berguna. Kemudian pemahaman tentang bebas bukan berarti kita membiarkan kebebasan kita itu kemudian menjadi liar dan memperbudak kita sampai kita nggak tahu makna hidup kita apa, arti hidup kita itu apa. Nanti saya akan tunjukkan. Karena pemahaman seperti ini kalau nggak diluruskan menjadi salah dan kemudian liar, membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain, bahkan menghina kekudusan Tuhan bagi kehidupan kita. Sehingga kalau ditanya kita bebas, ya bebas. Tetapi sekali lagi, sejauh bebas yang benar, sejauh bebas yang berguna, sejauh bebas yang bermanfaat, bahkan membangun dan membawa kita hidup makin naik lagi. Dan kita harus tahu bahwa Paulus memang berkata dalam bagian ini, segala sesuatu halal, tetapi tidak semuanya berguna. Sehingga dalam era yang sangat terbuka sekarang, orang gitu halalnya menggunakan sosial media. Tapi pertanyaannya, kita berguna nggak melakukan semuanya itu? Nah, kita harus memanfaatkan sampai dalam pemahaman, kalau nggak berguna ya ngapain? Ya kalau berguna ya kita gunakan. Ada saya lihat bahwa ada orang yang begitu rupa membuka tubuhnya lain sebagainya. Jadi itu sudah tidak berguna menurut saya. Jadi sudah beda sasaran. Jadi kita gunakan teknologi, kita gunakan handphone kita, semua fasilitas dengan taraf pemikiran bahwa itu berguna, itu tidak merusak, itu ada aturannya. Dan Paulus berkata, segala sesuatu halal tetapi aku tidak mau diperhamba oleh satu apapun juga. Jadi jangan mau diperhamba oleh alat, oleh apapun, oleh keinginan daging kita, bahkan oleh handphone ya. Kadang-kadang orang khawatir kalau handphonenya tertinggal. Tapi kalau Alkitabnya tertinggal nggak khawatir. Bahkan kalau hilang dia nggak khawatir. Tapi kalau handphone hilang udah khawatir luar biasa. Ada orang yang nggak tahan kalau nggak melihat handphone. Dan saya belajar sekarang mengerem. Saya taruh tempat lain, saya membaca buku. Saya mulai mengalihkan apa namanya? Kalau enggak kita akan terus fokus pada kayaknya ketagihan. Kita mau lihat padahal nggak perlu dilihat. Mulai dari lihat biasa menjadi kita apa namanya? Pengen tahu. Bagi kita mungkin bermanfaat, tapi waktu kita kadang-kadang terbuang dengan semuanya itu. Jadi kita punya pilihan, apakah kita menggunakan kebebasan kita atau kita kemudian mempergunakan kebebasan untuk sesuatu yang benar. Nah, maka Paulus berkata bahwa kalau kebebasan itu atau segala sesuatu yang halal itu tidak berguna bagi dirinya atau tidak berguna bagi orang lain, ya saya nggak mau diperbudak oleh semuanya itu. Dia mau memakai hidupnya dengan suatu bagian yang menjadi berkat, memancarkan terang kasih Tuhan. Sehingga kebebasan yang benar adalah kebebasan yang dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bebas, bebas. Orang lain nggak lihat, betul. Tetapi saya tidak mau menggunakan kebebasan dengan cara yang salah. Orang lain nggak lihat, saya tetap belajar untuk taat karena Tuhan melihat saya. Sehingga saya tahu bagaimana menjalani hidup saya dengan suatu cara yang benar. Karena nanti saya akan membawa kita untuk memahami bahwa hidup kita ini begitu singkat. Nanti tanpa terasa kita sudah makin tua, umur kita makin tambah. Ya pas ulang tahun kita happy ya. Karena
tambah usia, ada yang merayakan. Tetapi jangan terlalu berbahagia, karena dengan bertambah usia sebetulnya itu adalah bagian dari pengurangan usia kita di dalam dunia. Sehingga bebas ada dua hal. Bebas yang pertama adalah bebas yang berguna, yang bermanfaat untuk kita. Saya bebas melakukan segala sesuatu yang berguna, yang bermanfaat, yang mendukung hidup saya, yang membuat saya makin naik, makin bercahaya, makin mempunyai karakter yang agung. Sehingga saya melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi ada bebas yang tidak berguna, bebas yang dipakai hanya untuk kepuasan diri, hanya untuk merugikan diri sendiri tanpa kita sadari. Apa yang saya maksudkan? Misalnya, saya mau tanya, kalau di rumah kita bebas makan nggak? Bebas. Tapi boleh nggak kita puasnya sampai yang pertama nggak mikirin orang lain? Sampai yang pertama kita bekal luar biasa sampai gerak susah sekali. Ada orang hobi makan cabai, pedas, bebas. Tapi setelah itu ada risikonya. Kita bebas, tetapi ada aturannya. Jadi sama seperti misalnya kita berpakaian, bebas, tapi ada aturannya. Cara berpakaian bagaimana? Nah, sehingga meskipun misalnya kita di dunia maya, tetap kita harus pantas penampilan kita, lain sebagainya. Ya, saya juga berkata bahwa kita harus menata sedemikian rupa, tetapi setidaknya sesuatu yang wajar yang kita tampilkan, karena itu mencerminkan siapa diri kita. Jadi pergunakanlah kebebasan kita itu secara wajar dengan satu yang tepat. Ya, sehingga istilah saya begini, ikan bebas nggak di air? Bebas. Tapi kita harus membedakan ikan air asin dengan ikan air tawar. Bisa nggak dari tawar ke asin? Ada kemungkinan bisa, ada kemungkinan tidak. Dari asin ke tawar bisa nggak? Ada kemungkinan bisa, ada kemungkinan tidak. Tetapi ketika ikan keluar dari air ke darat, bisa nggak? Saya bebas kok. Mau saya di darat, mau saya di udara. Ada mungkin yang memang punya kemampuan untuk sementara, tapi dia tidak bebas sampai keluar begitu lama. Sama seperti binatang misalnya. Di alam liar, binatang bebas sekali. Tapi jangan sampai dia ke perkampungan. Apalagi di Kalimantan kan, udah jadi sakcang dia, udah jadi makanan dia. Ya, dengan kata lain pemahaman ini sederhana, tetapi membuat kita belajar bahwa ada aturan yang Tuhan buat, bebas dalam satu sisi yang punya aturannya. Tetapi ketika kita menyimpang pada kebebasan yang salah, maka ada risiko yang harus kita tanggung. Nah, dalam bagian ini saya mau masuk lagi sedikit lebih dalam. Jadi artinya bahwa kita bebas dalam taraf yang terukur dan teratur dan bertanggung jawab. Jadi kita tidak bebas sampai kita kemudian keluar daripada jalur yang seharusnya, apalagi merusak diri. Misalnya, saya bebas mengkonsumsi sesuatu, bebas, tapi saya tidak bebas kemudian mengkonsumsi segala sesuatu yang merusak saya. Merokok misalnya, kamu bebas nggak merokok? Bebas. Kalau dicari di dalam Alkitab, begitu banyak dari orang bertanya, ada nggak ayat di dalam Alkitab nggak boleh merokok? Susah nemunya. Tapi di pom bensin juga ada sebetulnya. Jangan merokok gitu kan, ada risikonya. Tapi kesehatan, ilmu kedokteran ada nggak? Ada risikonya. Lalu misalnya minum minuman keras, bebas nggak kita secara pribadi memilih untuk minum atau tidak? Bebas. Tapi ada risikonya. Jadi ketika kita minum minuman keras, ketika kita minum racun misalnya, ketika kita mengkonsumsi narkoba, ketika kita melakukan operasi plastik, sepertinya bebas, terserah saya mau lakukan ini, kamu mau apa? Sama seperti misalnya orang bercabul, saya mau melakukan percabulan, memuaskan diri dengan PSK dan sebagainya, dengan tindakan-tindakan yang menurut saya bebas.
maka kebebasan yang luar daripada kehendak Tuhan atau dari aturan yang sebenarnya itu bebas yang merusak. Bahkan kemudian tidak sedikit daripada orang kemudian menyesal kenapa mereka ada di sana. Saya membaca suatu buku, ini kisah yang sangat nyata. Ada seorang hamba Tuhan yang frustasi di dalam pelayanannya, tetapi dia coba-coba pergi ke klub tempat pria-pria, ini khususnya di luar negeri. Lalu di sana ada homo lain sebagainya. Jadi maaf kata dia melakukan hubungan yang tidak wajar. Satu malam saja dia pergi ke sana hanya untuk mungkin ingin melampiaskan supaya dia lebih refreshing, lebih ada kesegaran. Ternyata satu malam itulah yang membuat hidupnya yang hancur. Ternyata dia terinfeksi AIDS, dan itu menjangkit kepada anak, menjangkit kepada istrinya. Ada satu catatan yang dia katakan, kalau boleh saya berpikir tentang malam itu, saya tidak akan pergi ke sana. Kalau boleh saya akan berkata kepada orang di sekitar saya, tolong ikat saya. Kenapa saya pergi ke sana? Karena dengan saya pergi ke sana, saya menghancurkan diri saya menghancurkan istri saya menghancurkan anak saya. Satu tindakan yang satu kali saja yang dilakukan itu merusak bukan hanya dirinya, tapi juga keluarganya. Mau menyesal? Yang mau nangis sekarang, keadaan tidak berubah. Karena dosa yang seperti ini memang dosa yang menimbulkan sesuatu yang mengerikan bagi kehidupan seseorang. Sehingga bagaimana kita bisa mempermuliakan nama Tuhan dengan tubuh kita ini? Maka ingatlah bahwa di dalam hidup kita, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani dengan indah dan wajar. Mempermuliakan nama Tuhan dengan cara yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Kadang-kadang memang kita menghadapi kondisi yang tidak mudah. Tapi dalam kondisi yang tidak mudah itu, menurut saya ya datanglah kepada Tuhan supaya kita diberi kekuatan, kemampuan untuk menjalaninya. Ya baik Bapak Ibu sekalian, dalam pekerjaan, dalam keluarga, di dalam apapun. Baik kami sebagai hamba Tuhan, ya kadang-kadang situasi yang tidak mudah yang dihadapi dalam pelayanan. Dalam segala pergumulan, kadang-kadang pergumulan kita itu tidak terutarakan saking beratnya ya. Tetapi ketika kita datang pada Tuhan, ya Tuhan akan memberi pertolongan kepada kita. Sampai pada satu titik kita tidak bisa ngomong apapun, bersandar kepada siapapun. Kita hanya bisa bersandar kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang orang hidup melihat saya ya, orang lihat, wah Pak Niko enak di Jakarta. Apalagi ketika saya posting tentang gedung kita kan, tentang kita foto depan, wah orang lihat wajah kita ini wajah-wajah malaikat gitu kan. Kalau tinggal di Jakarta tempatnya bagus dan sebagainya, orang pikir kita nggak ada pergumulan. Sehingga kemarin ada telepon dari seorang, halo hambanya katanya, Pak Pendeta, ini sangat senior. Bagaimana kabarnya? Ya luar biasa. Bagaimana pelayanan di sana? Ya semua berjalan dengan baik, saya katakan. Kemudian, wah luar biasa ya pelayanannya. Ya saya bilang biasa saja. Oh enggak, mungkin bagi orang kota biasa saja, tapi bagi kami yang lihat dari daerah ini luar biasa katanya. Nah, sehingga beberapa orang berkata, Pak saya mau ke Jakarta ya Desember. Saya juga terhibur, artinya bahwa orang lihat, wah luar biasa. Kadang-kadang kita, kalau kita lihat kondisi kita gitu ya, kita rasa, wah pergumulan berat nih. Tapi ketika orang lihat kita luar biasa, nah maka kita harus melihat dengan cara orang lain melihat sebetulnya. Supaya kita melihat bahwa kita selalu bisa bersyukur, kita selalu bisa mengingat kebaikan Tuhan. Ternyata luar biasa, betul luar biasa. Hanya kita nggak pernah merasa bahwa oh itulah kemurahan Tuhan bagi kehidupan kita. Nah, sehingga dia berkata kepada saya, Pak,
Wah, senang sekali kalau Bapak bisa cemplung seperti itu, ngepost seperti itu menghibur kami juga untuk tetap semangat dalam melayani Tuhan. Apalagi kan GPSK selama ini kan berada di Kalimantan gitu kan, berada di Jakarta, itu sesuatu yang luar biasa sekali. Mereka berkata, Pak, gereja kami sudah di sini, sudah di beberapa provinsi, tetapi kami belum pernah ada di Jakarta. Dan saya tahu beberapa pendeta dari mereka itu orang-orang terkenal semua. Dan salah satu dosen saya. Mereka belum pernah merintis di pusat Jakarta. Bukan kita mau berbangga, tetapi saya hanya mau berkata bahwa jangan pernah menakar kita dengan sesuatu yang sebetulnya beban-beban yang tidak perlu. Lihatlah bahwa ini adalah suatu kemurahan, ini adalah suatu kebaikan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Maka muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita seperti yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Sehingga saya terus mendorong kepada kita, ya, potensi yang Tuhan berikan kepada kita gunakan yang terbaik untuk Tuhan. Yang bisa nyanyi-nyanyi, yang bisa musik-musik, yang bisa menciptakan lagu, yang bisa puisi, menulislah puisi. Mungkin selama ini cuma di diary kan, nah sekarang keluar jadi puisi. Sekarang buatlah puisi Natal, kemudian buatlah puisi tentang Paskah, buatlah puisi tentang Hari Ayah atau Hari Ibu. Karena kenapa? Setelah saya baca ya, Fanny Crosby itu menciptakan lagu 8.000 lagu. Dia buta. Tapi kenapa kemudian dia bisa dengan mudah menciptakan lagu itu? Ternyata dimulai daripada dia menulis puisi. Nah, Ibu Ripka kan pintar membaca puisi ya, nanti bisa nulis puisi. Nah, ternyata dia tulis puisi, lama-lama menjadi lagu. Dan memang kita membutuhkan orang-orang yang mempunyai talenta-talenta yang Tuhan berikan, yang bisa menulis buku. Apa bisa kita kerjakan untuk Tuhan? Yang kita kerjakan. Nah, sehingga saya ingin memberi dorongan kepada kita untuk melakukan apa yang kita bisa, entah itu di dalam pelayanan di gereja, entah itu di lingkungan kita, entah itu di pekerjaan kita. Buatlah suatu kreativitas yang terbaik yang membawa satu dampak yang baik. Kemarin saya nyanyikan salah satu pujian yang saya buat. Nanti saya pikir kita akan menyanyikan menjadi bagian dari lagu di gereja kita, dengan maksud bahwa mendorong kita bahwa apa yang menjadi berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita pakai untuk hormat mulia nama Tuhan. Jadi waktu kita yang Tuhan berikan kepada kita ini terbatas. Waktu kita ini singkat, ada limitnya, ada batasnya. Sehebat-hebatnya kita, nanti kita akan berakhir. Alkitab berkata kalau kuat 70, kemudian tambah lagi 80, selebihnya apa? Kesusahan, penderitaan. Bahkan Alkitab berkata hidup kita ini seperti bunga rumput yang berkembang kemudian layu. Bahkan dikatakan juga hidup kita ini seperti uap yang ada kemudian lenyap. Jadi nggak terasa kalau kita nggak gunakan, kalau kita nggak isi, hidup kita ini menjadi hidup yang memang habis, dan habis dengan percuma. Apalagi kalau kita isi dengan tidak benar, wah, kita akan menyesal luar biasa. Kenapa dulu saya menggunakan ini dengan tidak benar? Padahal Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah menebus kita. Bahkan di dalam bagian ayat yang kita baca bahwa ayat yang ke-14, Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus, ini Tuhan Yesus ya, akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Jadi kenapa dia membangkitkan Tuhan Yesus? Karena di dalam Tuhan Yesuslah kita mempunyai pengharapan. Di dalam Dia ada kebangkitan. Dialah yang merubah kita yang tadinya harusnya binasa, terkubur di dalam kematian, di dalam dosa, sekarang kita dibangkitkan. Artinya Tuhan mau mengangkat kita dalam posisi yang hidup, yang betul-betul hidup, yang berkenan kepada Allah. Sehingga Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bukan hanya sekedar hidup rata-rata, ya udah Pak, sekedar hidup makan minum,
beli pakaian, saya bekerja, kemudian saya berkeluarga, kemudian punya anak, punya cucu, punya rumah, lain sebagainya, lalu saya mati. Bukan hanya itu, tapi hidup yang berbeda yang sudah kita isi, yang sudah kita pakai dengan maksimal. Sehingga waktu kita mati pun kita mati dengan puas, karena hidup yang kita jalani ini sudah kita jalani dengan baik, sudah dengan sungguh-sungguh. Maka pakailah tubuh kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan selagi masih siang, selagi masih ada kesempatan, selagi masih kuat. Karena kita nggak tahu kehidupan kita ke depan. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang, kita nggak tahu kondisi kita ke depan seperti apa. Apakah kita terus sehat atau kemudian lemah? Karena saya begitu banyak ketemu dengan orang udah sakit, baru kemudian saya mau melayani Tuhan, tapi udah nggak bisa begini, udah nggak bisa begitu. Ya kasihan sekali. Punya niat yang luar biasa, pengen pergi ke sana, pengen pergi ke sini, melayani sana, melayani sini, tapi udah nggak bisa lagi. Dan ada seorang yang curhat kepada saya, Pak, saya mau melayani Tuhan. Ya tapi dia masih juga memikirkan tentang pekerjaannya lain sebagainya. Jadi saya pikir keputusan kita memang kita perlu ambil. Jangan sampai menyesal, kemudian terlambat. Jangan sampai kemudian kita tidak memakai hidup kita dengan baik di hadapan Tuhan. Jadi Alkitab juga berkata, kalau kita hidup, maka hiduplah untuk Tuhan. Kalau kita mati, ya matilah untuk Tuhan. Karena mati dan hidup kita ini adalah milik Tuhan. Jadi tubuh kita ini harus dipergunakan dengan sungguh-sungguh. Karena kalau kita perhatikan, ini ada kalimat tidak tahukah kamu, tidak tahukah kamu, tidak tahukah kamu. Itu di dalam ayat yang ke-15, 16 dan 19. Kenapa dikatakan tidak tahukah kamu, tidak tahukah kamu, tidak tahukah kamu? Ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa kalau kamu tidak tahu, saya akan beritahu. Kalau kamu tidak tahu, maka kamu harus tahu tentang semuanya itu dan melakukannya yang kamu tidak tahu itu. Sehingga di dalam ayat yang ke-15, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Jadi tubuh kita ini anggota daripada Kristus, bukan milik kita sendiri. Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Paulus berkata, harusnya sekali-sekali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Artinya menjadi cabul seperti perempuan cabul itu. Jadi kalau kita berzina dengan perempuan yang berzina, ya kita akan menjadi seorang penzina. Karena apa? Ada istilah yang menarik di sini dikatakan, sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Artinya apa? Kalau kedua-duanya sama kudus, maka mereka akan menjadi kudus. Sehingga orang menikah diberkati dengan kudus. Tetapi ketika kedua-duanya adalah najis yang bercabul, ya, maka mereka akan najis. Jadi satu daging terikat di dalam kenajisan itu. Maka pemaknaan satu itu bisa kita satu di dalam satu kekudusan, bisa satu di dalam satu kenajisan. Ya tergantung perbuatan kita seperti apa. Nah, sehingga dalam bagian ini dikatakan harusnya kita tidak mengikatkan diri kepada percabulan atau kepada dosa, tetapi dikatakan mengikatkannya pada Tuhan sehingga menjadi satu roh dengan Dia. Jadi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Hidup kita ini kita ikat dengan siapa? Dengan Tuhan atau dengan hawa nafsu kita? Ketika kita ikat dengan hawa nafsu kita, akan menjadi satu dengan hawa nafsu kita. Ketika kita ikat dengan Tuhan, akan menjadi satu dengan kehendak-Nya. Sehingga kita perlu mengikatkan diri bersatu dengan Tuhan, karena kita mempelai wanitanya. Tentu sebagai mempelai kita mau menyenangkan hati pasangan kita. Dalam konteks secara rohani, Tuhan mempelai kita menyenangkan hati Dia. Karena Dia memang pemilik kehidupan kita. Kita mau satu daging dengan Dia, kita mau setia dengan Dia. Tidak ada cara yang lain untuk menghindari
tabiat-tabiat dosa. Di sini dikatakan dengan tegas ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Yusuf ketika digoda oleh istri Potifar, dia dekat gak? Lari, jauh, pergi. Dia nggak penasaran. Nah, kalau kita membiarkan dosa itu, maka dosa itu akan dengan caranya akan menggoda kita, kemudian kita jatuh di sana. Jadi cara untuk tidak terjerat adalah menjauhinya, menolaknya dengan berkata tidak terhadap dosa. Karena dosa percabulan ada dosa yang menajiskan dan merusak diri seseorang secara langsung. Kenapa dosa yang lain tidak langsung bersentuhan dengan tubuh kita? Kalau saya mencuri kan lebih kepada hal yang di luar. Kalau saya membunuh lebih kepada yang di luar kan? Saya membunuh orang. Kenapa kalau saya bercabul, berzina, itu dikatakan dosa yang dilakukan terjadi di dalam diri seseorang. Kenapa? Karena waktu orang berzina, maka ada transfer of the soul. Transfer seperti jiwa ya. Ada suatu hubungan. Sehingga istilah kita tadi, mereka akan jadi satu di sana. Sehingga dia menajiskan tubuhnya. Dan kita harus ingat bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Sehingga di dalam ayat yang ke-19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Jadi ini bukan milik kita, ini milik Tuhan. Kita harus persembahkan kepada Tuhan yang terbaik. Kalau ada dosa selama ini mengikat kita, mengikat saudara, mengikat saya, mengikat kita semua yang ada dalam ruangan ini, mari kita bereskan, kita tinggalkan, supaya kita kudus dan berkenan kepada Tuhan. Karena di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi tubuh itu bukan hanya bicara tentang tubuh secara roh, tetapi tubuh secara jasmani ini persembahkan dengan sepenuhnya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sehingga bagi penutup yang saya ingin sampaikan bahwa pakailah hidup kita selama Tuhan masih memberikan kesempatan pada kita untuk hidup dengan tubuh ini. Jangan pakai dengan sembarangan, tapi pakailah yang terbaik, yang totalitas, yang tidak tersisa, yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah memakai tubuhnya untuk menyelamatkan kita. Tubuhnya secara fisik sampai mati di kayu salib, kemudian dikuburkan sampai bangkit, sampai duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dia memakai dengan sempurna, tidak ada cacat, sehingga dia layak menebus kita, layak menjadi contoh bagi kita. Dan menarik, firman Tuhan yang kita baca hari ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Paulus nggak ngomong kosong. Paulus berkata bahwa persembahkanlah tubuhmu, kemudian pada hari ini jangan menajiskan tubuhmu. Semua halal tapi tidak semua berguna. Paulus berkata, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Paulus nggak omong kosong. Dia sendiri memuliakan Tuhan dengan tubuhnya. Kemudian akhir hidup daripada Paulus apa? Dia mati di Roma dengan kepalanya dipegang. Dia mempersembahkan tubuhnya untuk Tuhan sampai rela kepalanya terpenggal. Itu membuktikan bahwa tidak ada orang yang sebetulnya tidak bisa untuk melakukan segala sesuatu yang habis, sampai tidak ada tersisa untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga ya memang Tuhan berlayak menerima yang terbaik dari kehidupan kita, karena Tuhan sudah mengerjakan yang terbaik untuk kehidupan kita. Jadi jangan menunggu waktu, lakukanlah segala sesuatu mulai hari ini. Ada catatan saya di Facebook, saya berkata, jangan menunggu uang cukup, jangan menunggu orang yang tepat
orang banyak baru kita kemudian, oh saya pengen juga. Atau jangan menunggu fasilitas yang luar biasa baru kita mulai melakukan segala sesuatu. Tidak, mulailah daripada apa yang Tuhan percaya. Nanti Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan memberi berkat-berkatnya dengan caranya. Ya, kemudian bagian yang terakhir adalah, ini kalimat yang menarik, yang membuat saya terus semangat di dalam melakukan pelayanan dan pekerjaan. Pemahaman bagi saya adalah lebih baik kita menjadi lilin yang kecil tapi dinyalakan, daripada lilin yang banyak, lilin yang besar tapi tidak pernah dinyalakan sedikit pun. Lebih baik kita kecil, lilin kecil tapi dinyalakan. Sehingga saya tidak takut menjadi lilin kecil, saya takut menjadi lilin yang besar, tidak dinyalakan, tidak terpakai. Nah, dalam bagian ini harusnya mengingatkan kepada kita, Tuhan, selama saya masih hidup, meskipun saya lilin kecil, saya mau menjadi terang di dalam kegelapan, karena mereka membutuhkannya. Jadi jangan takut kita kecil, takutlah kalau kita tidak bermakna, kita tidak bernilai, kita tidak pernah menyalakan kehidupan kita di dalam dunia ini. Mari kita berdoa.